Pemuda zaman kuno ini ternyata menciptakan pakaian dalam wanita. Dia menyatakan, keesokan harinya, sang dayang malah membawa pakaian dalam itu untuk diperlihatkan pada Tuan Putri. Setelah Tuan Putri memakainya, dia pun langsung sangat menyukainya. Kelihatannya, pakaian dalam ini juga laku di zaman kuno. Maka, dia memutuskan untuk mempromosikannya kepada semua wanita di seluruh negeri. Tak lama kemudian, toko pakaian dalam pertama di seluruh negeri berhasil dibuka. Toko baru Uniqlo telah dibuka. Diskon 30% untuk semua barang. Pemuda itu meraup keuntungan besar dari toko pakaian dalamnya. Tepat saat pemuda itu sedang bergembira, pihak istana malah membawa kabar buruk. Negara yang memaksa negara Dacia untuk membayar kembali 5 juta tael emas dalam waktu 3 hari. Jika tidak, pasukan mereka akan menyerbu kota. Pangeran kedua mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan kepada ayahanda kaisar. Katanya, toko Uniqlo milik putra mahkota baru-baru ini menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau biarkan dia yang mengumpulkan 5 juta itu? Meskipun pemuda itu tahu pangeran kedua sedang menjebaknya, tetapi di hadapan ayahanda kaisar, dia hanya bisa menyetujuinya. Namun, setelah kembali, dia menjadi pusing. Bagaimana caranya mendapatkan 5 juta tael emas dalam 3 hari? Hanya mengandalkan pakaian dalam saja pasti tidak akan cukup. Seekor angsa putih besar terbang ke depan pintu. Pemuda itu seketika mendapatkan sebuah ide. Dia menyuruh kepala pelayan untuk segera membeli bulu angsa dalam jumlah besar. Meskipun kepala pelayan sangat kebingungan, tapi dia terpaksa menuruti perintahnya. Tak disangka, keesokan paginya, putra mahkota ternyata mengeluarkan sebuah jaket bulu angsa. Kepala pelayan langsung tertegun saat melihatnya. Bagi kerajaan Sia besar yang selalu dingin sepanjang tahun. Benda ini benar-benar harta karun. Putra mahkota memerintahkannya agar para pekerja segera memproduksinya secara massal dan menjualnya di toko pakaian Yowie. Tak lama kemudian, batas waktu 3 hari pun tiba. Namun, batang hidung putra mahkota tak terlihat di aula istana. Pangeran kedua menganggapnya kabur karena takut, lalu menghasut ayahanda kaisar untuk menghukumnya atas kejahatan menipu raja. Melihat itu, Perdana Menteri pun ikut mengompori. Kamu tidak mengenaliku, tapi seharusnya mengenal pangeran brengsek Jisheng, putra mahkota yang buruk. Saya tidak bisa berbohong. Kaisar telah mengatur pernikahan saya dengan Jisheng, tapi saya bersumpah tidak mau. Saat ini, satu-satunya cara adalah menyelamatkan putri, mengungkapkan keburukan Jisheng kepada publik. Hanya dengan begitu saya bisa membatalkan pernikahan. Ternyata kamu adalah tunangan Jisheng. Tapi kenapa kamu begitu membenci Jisheng? Jisheng suka berpesta, berjudi, dan berfoya-foya. Dia melakukan segala kejahatan. Dia benar-benar seperti binatang buas. Saya ingin sekali menusuknya dengan pedang, untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Tapi jika begitu, keluarga saya akan hancur. Apakah putri tidak? Dia tidak sesederhana yang kamu kira. Tapi kamu tidak mau percaya, malah memaksaku ikut menguping di sini. Baiklah, aku akui sebelumnya aku meremehkannya. Tapi soal dia yang menghinamu dengan segala cara, itu benar, kan? Sebenarnya aku dan dia. Tuan Putri, aku bukannya mau mengungkit luka lamamu. Hanya saja, dulu ayahanda selalu memihak adik, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga para menteri di istana juga ikut berpihak padanya. Sebagai putra mahkota, tekanan yang Ananda rasakan sangat besar. Jadi, begitu rupanya pemikiranmu. Kemudian Ananda sadar, ayahanda sedang memberikan berbagai rintangan untuk Ananda. Jika Ananda berhasil melewatinya, barulah Ananda pantas menjadi putra mahkota sejati, yang dihormati oleh semua menteri. Lalu, bagaimana kalau kamu tidak berhasil? Kalau tidak berhasil, siapa yang tahu? Yang jelas, sudah pasti bukan kakak kedua. Dia adalah anak yang ayahanda manjakan. Sulit untuk memikul tanggung jawab besar. Soal ini, ayahanda mungkin juga sudah tahu. Kamu bisa berpikir seperti itu. Ayahanda benar-benar merasa lega. Tapi, ayahanda tetap harus berterima kasih padamu. Hari ini di Balairung Utama, kamu mau memaafkan adik keduamu. Dan juga telah menjaga wibawa ayahanda. Dikirim kembali ke wilayah kekuasaannya. Dan tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Hukuman itu masih terlalu ringan. Aku benar-benar ingin sekali. Jadi dia langsung mengirim 3 orang putri sekaligus. Masalah sulit ini pun dikembalikan kepada Raja Yan. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Coba tebak apa hasilnya. Ternyata Raja Yan, selain Bei, Lei Sui, masih punya lebih dari 30 putri yang cantik jelita. Kamu ini, apa sanggup